Mindy! Hey, Doc, you can see it! I'm looking at it right now too. It's unbelievable. It's horrific and it's beautiful at the same time. Film dibuka di kantor stasiun luar angkasa, di mana seorang kandidat PhD bernama Kate Dibiasky menemukan sebuah komet yang tampak meluncur menuju bumi. Kate memanggil teman-temannya untuk merayakan penemuannya ini, termasuk mentornya yaitu Profesor Randall Mindy. Namun keduanya segera menyadari bahwa komet itu ternyata jauh lebih berbahaya dari apa yang mereka berdua perkirakan, berdasarkan perhitungan atau prediksi yang telah mereka buat. Randall dan Kate akhirnya menghubungi beberapa tokoh penting termasuk Dr. Teddy untuk memberitahu bahwa komet yang meluncur menuju bumi itu disebut planet killer atau pembunuh planet. Dan dalam waktu 6 bulan komet itu akan secara efektif menghancurkan semua kehidupan di planet bumi. Mereka pun berusaha untuk mengatur pertemuan dengan Presiden Jenny Orleans. Dan pertemuan ini membuat Kate muntah karena stres dan juga membuat Profesor Randall nampak gugup. Setelah lama menunggu untuk bertemu dengan Presiden, ternyata mereka gagal bertemu dengan Presiden karena kesibukannya. Randall, Kate, dan Teddy pun harus menunggu sampai hari berikutnya untuk menyampaikan berita ini kepada Presiden Jenny dan putranya Jason, yang menjadi kepala staf Gedung Putih. Scan pun beralih di mana Kate terlihat sedang berkomunikasi dengan pacarnya Philip melalui telepon. Mereka berdua tampak memiliki hubungan yang agak renggang karena Kate tidak ingin menghabiskan waktu dengan ibunya Philip. Sementara Randall telah menikah dengan seorang wanita bernama June, dan mereka sudah memiliki 2 anak laki-laki dewasa yang tinggal di rumah. Look, can I sit down with your mom to have lunch in like 7 months? 7? That's weirdly specific and Meskipun begitu, ternyata Jenny dan Jason tampaknya tidak terlalu memperdulikan dan tidak menganggapnya sebagai ancaman serius, karena perhitungan statistik Kate dan Randall tidak 100%. Karena itu mereka tidak akan menganggap komet ini sebagai ancaman, di mana komet ini dijuluki oleh Randall sebagai komet Dibiasky, mengingat Kate adalah orang pertama yang menemukannya. Jenny dan Jason benar-benar tidak menganggap komet Dibiasky sebagai masalah besar. Sementara di Silicon Valley, sedang berlangsung sebuah acara yang diadakan oleh perusahaan teknologi besar yaitu Buzz, dengan CEO mereka Peter Isherwell yang sedang memperkenalkan teknologi terbaru keluaran perusahaan mereka yang diberi nama Leaf. Teknologi terbaru mereka ini dapat mendeteksi bagaimana perasaan orang. Di sini juga terbukti kalau Peter ternyata adalah orang yang brengsek dan tidak berperasaan. Singkat cerita, Kate dan Randall berhasil mendapatkan kesepakatan untuk melakukan wawancara di salah satu acara televisi bersama Brie Evante dan Jack Bremer untuk menceritakan ke orang-orang tentang ancaman komet yang sedang meluncur menuju bumi. Tapi sebelum giliran mereka berdua yang tampil untuk menceritakan kisah mereka tentang komet yang mengancam bumi, bintang pop Riley Bina akan tampil lebih dulu untuk berbicara tentang perpisahannya dengan sesama musisi DJ cello yang bakal disiarkan secara langsung. Keduanya melakukan obrolan video yang disiarkan secara langsung di mana keduanya akhirnya berdamai, dan Riley menerima pernikahan dari Silo. Setelah itu barulah giliran Kate dan Randall untuk tampil dan diwawancarai. Randall berhasil untuk membuat dirinya tetap tenang dan tidak gugup. Tapi Kate justru kehilangan kontrol akibat dari ketidakpedulian Brie dan Jack pada situasi yang mereka ceritakan tersebut. Dan Kate dengan berteriak menyatakan keras kepada pemirsa bahwa mereka semua akan mati. Setelah wawancara yang membawa bencana ini, Kate menjadi meme di mana-mana karena teriakan dan tangisannya ketika dia menceritakan kalau bumi akan kiamat saat sedang live di televisi tadi. Sementara Randall justru menjadi lebih populer karena penampilannya. Keduanya pun pulang ke tempat mereka masing-masing. Saat mereka berdua sedang sibuk dengan rutinitas mereka sehari-hari, para agen FBI segera menangkap Kate dan Randall untuk membawa mereka berdua ke Gedung Putih dan bertemu Presiden Jenny. Setelah dia terjebak di dalam semacam skandal. Sangat jelas kalau dia ingin menggunakan komet ini untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari masalah skandalnya ke masalah ini. Presiden Jenny setuju untuk menjalankan misi besar di mana veteran perang Benedict Drax yang akan memimpin tim berangkat keluar atmosfer bumi untuk menembakkan nuklir ke komet. Ketika kabar tentang dampak besar yang disebabkan oleh komet ini dan tentang misi besar yang sedang dilakukan ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, Randall mulai berselingkuh dengan Brie sejak ia berulang kali menjadi tamu di acara televisinya tersebut. Seluruh dunia menyaksikan Benedictus dan timnya diluncurkan keluar angkasa untuk menghadapi komet Dibiasky yang sedang meluncur bumi. Sementara di ruang briefing room, Presiden Jenny bertemu dengan Randall, Kate, Brie, Teddy, dan pejabat lainnya.
Namun tiba-tiba Peter masuk dan memanggil Jenny untuk mengatakan sesuatu padanya. Beberapa saat kemudian Benedict dan timnya tampak mundur dari ruang angkasa dan mulai menarik diri untuk kembali ke bumi. Secara mengejutkan, Presiden Jenny pun membatalkan misi. Singkat cerita, Randall menceritakan kepada Kate dan Teddy bahwa Peter telah memutuskan berdasarkan perhitungannya bahwa komet tersebut dapat memberikan sumber kekayaan dan materi yang besar bagi perusahaan besar seperti miliknya untuk menjadi bahan baku produk dan layanan mereka, sehingga mereka bersedia membiarkan komet menghantam bumi untuk mendapatkan keuntungan dari komet tersebut. Kate yang mendengarnya tentu saja sangat kesal, tetapi tidak dengan Randall. Dia sudah terpengaruh akibat dari popularitas yang dia dapatkan dari media, sehingga dia rela untuk menjadi boneka bagi perusahaan bus dan para pebisnis pro komet lainnya yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari komet. Segera beberapa fraksi partai di seluruh negeri mulai beralih untuk mendukung komet tersebut, karena mereka pikir komet tersebut dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi yang membutuhkan. Sementara mereka yang bersikeras untuk menghentikan komet dianggap sebagai orang jahat. Bahkan orang tua Kate tidak mau berurusan dengannya lagi, karena orang tua Kate adalah pro komet. Randall masih terus bekerja dengan pemerintahan Orland, serta masih terus melanjutkan perselingkuhannya dengan Bree. Sementara Kate bekerja di sebuah supermarket, yang kemudian dia menjalin hubungan dengan seorang aktivis anti pemerintah bernama Yule. June yang merupakan istri dari Randall, menangkap basah Randall yang sedang berselingkuh dengan Bree. June melemparkan semua obat-obatan milik Randall yang memang harus diminum oleh Randall setiap harinya. Singkat cerita, ketika Randall melihat bahwa Peter mencoba menggunakan drone buatan perusahaannya untuk menambang komet, dia pun mulai berubah pikiran. Randall terlihat semakin hancur saat berada di acara televisi Bree dan Jack, di mana dia mulai mengkritik pemerintahan Orland serta seluruh pendukungnya. Akhirnya Randall ditangkap dan diasingkan. Hal ini juga menjadi akhir dari perselingkuhan antara Randall dan Bree. Komet sudah semakin terlihat memasuki atmosfer bumi. Kate pun berdamai dengan Randall dan bergabung kembali dengannya dan juga bersama Yule. Setelah seluruh manusia di bumi menyadari bahwa ancaman komet ternyata benar adanya, internet dibanjiri oleh berbagai macam tren bodoh dan viral seperti tren launch challenge. Sementara orang-orang yang berada di kedua sisi politik berbeda mencoba memanfaatkan hiruk-pikuk ini, Jenny dan pemerintahannya menantang Randall dengan sebuah kampanye bernama Don't Look Up. Sedangkan Randall dan Kate menyelenggarakan konser bersama Riley dan Silo yang menyanyikan lagu berjudul Just Look Up. Randall dan Kate juga terus berusaha mengumpulkan dana dari negara-negara lain. Begitupun dengan Jenny yang menarik dana dari negara-negara seperti Cina, India, dan Rusia agar mereka tetap dapat melanjutkan misi penambangan komet mereka. Dengan sedikit waktu yang tersisa dan tanpa peluang sama sekali jika mereka dapat selamat, Randall berkumpul bersama keluarganya, serta Kate, Teddy, dan Yule untuk melakukan makan malam terakhir mereka bersama. Drone yang dikirim untuk menghentikan sekaligus menambang komet yang meluncur menuju bumi satu persatu mulai goyah dan hancur. Jenny dan Peter pun menyadari jika upaya mereka akan gagal dan sia-sia. Jenny lalu menelepon Randall untuk memberitahu jika masih ada ruang untuknya di dalam sebuah pesawat ulang-alik, tempat di mana semua orang-orang kaya berkumpul untuk menyelamatkan diri. Randall menolak dan lebih memilih untuk tetap stay bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Komet pun tiba dan segera menyapu seluruh atmosfer bumi. Randall dan yang lainnya saling merenung dan bersyukur tentang segala yang mereka miliki selama ini dalam hidup, sebelum akhirnya dampak dari komet menimpa mereka dan menghancurkan seluruh bumi.